Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah di hari ini, di bulan Ramadan yang mulia ini, kita bisa melanjutkan pengajian kita, mengkaji pada jadwal ini, yaitu mengkaji kitab Wasfiyatul Mustafa, yang mudah-mudahan menjadi tambahan kebaikan bagi kita semuanya dan menjadi bukti bahwa kita selalu menjalankan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mencari ilmu, dengan cara talabul ilmi. Dan juga di bulan Ramadan yang penuh keberkahan dari Allah ini, semoga kita semua selalu bisa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah serta kesempatan untuk terus menjalankan kewajiban dan juga ibadah-ibadah yang baik, yang mulia di bulan Ramadan ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda kita semua, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian, mari kita lanjutkan ngaji kitab Wasfiyatul Mustafa yang kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah. Untuk pengarang kitab ini, para ulama semuanya, para guru-guru kita, orang tua kita, orang-orang yang baik kepada kita, dan juga minta doa untuk Miftahul Falah serta semua yang berhubungan baik dengan Miftahul Falah dan semua orang yang berwasiat untuk minta didoakan kepada kita. Mudah-mudahan kita semua dan mereka semua beserta orang-orang yang mereka cintai selalu dalam naungan rahmat, ridho dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ila hadrati wa ila hadrati Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Caranya seperti yang sudah bacakan dulu teks Arabnya, kemudian nanti diterjemahkan ke dalam bahasa Sunda atau di logat, dan kemudian dijelaskan memakai bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, ra'aitu maktuban ala babil jannati anti muharramatun ala kulli bakhilin wa aqin wa nammamin. Ya Ali, yuhai Ali, ra'aitu ningali kami maktuban eta ditulis ala babil jannati dina luhureun atawa kana luhureun panto surga, anti ari anjeun tegasna ka surga, muharramatun eta diharamkeun ala kulli bakhilin ka setiap jalma anu pedit, wa aqin sareng anu doraka ka indung bapa, wa nammamin sareng ka jalma anu sok ngadu-ngadu. Bismillahirrahmanirrahim. Pesan Nabi SAW kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, yang di sini bahwasannya Nabi SAW melihat di atasnya pintu surga itu tertulis anti muharramatun ala kulli bakhilin wa aqin wa nammamin. Wahai surga, anti muharramah, kamu itu diharamkan. Surga itu diharamkan untuk dimasuki orang yang pelit, orang yang durhaka kepada orang tua, dan orang yang suka mengadu domba, orang yang suka mengadu-ngadu manusia, membuat orang lain menjadi berantem dengan orang yang lain. Di sini kita melihat 3 kriteria orang yang diharamkan, yang mana surga itu diharamkan kemasukan 3 orang ini. Berarti orang ini, yang 3 ini dosanya adalah dosa yang sangat besar. Dan ini surga tidak akan dimasuki oleh 3 orang ini. Mana? 1, orang yang pelit. Sebagaimana di pertemuan yang sebelumnya, bahwa orang pelit itu kan jauh dari manusia, jauh dari rahmat Allah, bahkan sangat dekat dengan azab Allah. Sekarang begini nak, semua yang Allah berikan ke kita itu, ini kan pada sejatinya
kita diminta oleh Allah, atau kita ini dikasih apa saja oleh Allah, selama kita hidup di dunia, itu kita dicari oleh Allah. Siapa di antara kita yang amalnya paling baik? Ayyukum ahsanu amala. Segala anugerah yang Allah berikan ke kita, kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, kewajiban kita di situ adalah bersyukur. Cara mensyukuri semua anugerah yang Allah berikan kepada kita, yaitu menggunakan semua anugerah yang Allah berikan kepada kita di jalan yang diridhoi Allah, dengan cara yang diridhoi Allah, atau dengan cara yang Allah peruntukkan nikmat itu untuk apa? Yang Allah peruntukkan nikmat itu untuk apa? Contoh misalnya, di bulan Ramadan ini kita dikasih mata yang masih bisa melihat dengan jelas. Di bulan Ramadan ini sebagaimana yang sudah dicontohkan oleh baginda Nabi, Kanjeng Nabi itu di dalam sejarahnya, setiap ketemu dengan bulan Ramadan, itu satu kali hatam Quran. Dan Kanjeng Nabi itu selalu mengulangi hafalan Qurannya, dan disimak atau disebut dengan murojaah. Murojaah hafalan Qurannya itu dan disimak oleh malaikat Jibril alaihissalam. Itu kalian bisa lihat di kitab Fadailil Quran, kitab keutamaan Al-Quran. Nah, dan ada riwayat yang mengatakan di Ramadan terakhir yang Kanjeng Nabi ada di dunia, itu bahkan Kanjeng Nabi menghatamkannya 2 kali. Nah, yang namanya membaca Al-Quran, walaupun kalian misalnya sudah hafal 30 juz, namun tetap ternyata membaca Al-Quran dilihat itu lebih utama daripada kita merem. Mata kita yang masih jelas melihat, yang masih bisa untuk membaca. Di bulan Ramadan ini, ayo kita syukuri mata ini. Untuk apa? Dengan membaca Al-Quran. Dengan ngaji kitab ini, nah harus dilihat, dibaca. Dengan mata yang Allah kasih kita kemampuan untuk melihat masih jelas. Begitu juga nikmat-nikmat yang lain. Maka kalau kita ditakdirkan oleh Allah, dikasih kelebihan harta dibanding dengan orang lain, dikasih kelebihan tenaga, dikasih kelebihan pengetahuan, maka kita jangan pelit. Sebarkan ke orang lain. Berbagi dengan orang lain, berbagi kenikmatan. Berbagi kenikmatan, berbagi anugerah. Makanya orang yang pelit itu dekat dengan azab Allah, dekat dengan neraka. Berbeda dengan as-sakhil, orang bager yang baik kepada orang lain, yang mau berbagi. Nah, orang yang seperti itu, orang yang baik itu kan dekat dengan manusia, dekat dengan Allah, dekat dengan rahmat Allah, dan sangat dekat dengan surga, jauh dari neraka. Ternyata surga, di sini Nabi SAW meriwayatkan, ditulis di atas pintu surga, kamu diharamkan untuk orang yang satu, orang yang pelit. 2, aqin, orang yang durhaka kepada orang tua. Bagaimana orang yang durhaka kepada orang tua tidak berdosa besar? Toh, kita bisa hidup di dunia ini. Wasilahnya secara zahir kita bisa sampai hidup seperti ini, bisa membaca, bisa menulis. Coba kalau orang tua kita nggak sayang, kita mau bisa hidup apa enggak? Jangankan kita bisa hidup layak atau tidak, kita ini masih hidup atau enggak? Kalau tidak ada orang tua yang sayang kepada kita, karena orang tua itu adalah kepanjangan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya orang yang berani durhaka ke orang tua, na'udzubillah min dzalik. Nah ya, sekali lagi di pertemuan yang telah lalu kan pernah membahas bahwa berbuat baik kepada orang tua itu sangatlah banyak dan sangat besar fadilahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kita perlu selalu sadar bahwa karena berbakti kepada orang tua itu merupakan kebaikan yang sangat utama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan upahnya, pahalanya sangat utama sekali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya godaannya juga pasti akan selalu ada. Oleh karenanya kita harus selalu sadar diri. 1, orang yang pelit yang diharamkan masuk atau surga itu haram dimasuki oleh orang yang pelit. 2, orang yang durhaka kepada orang tua. Dan yang ketiga, namam, orang yang suka mengadu-ngadu. Bukan cuma ngadu domba, ngadu jangkrik, atau ngadu ayam. Ini manusia dengan manusia diadukan. Manusia dengan manusia disuruh perang. Zaman sekarang, lihat kalian di berita, lihat di na'udzubillah min dzalik.
Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diadu, disuruh berantem itu bukan cuma antara kita dengan kita, orang-orang awam. Orang pinter pada berantem. Orang pinter. Para ulama, tokoh masyarakat, panutan masyarakat. Terlepas itu politik atau terserah. Yang penting orang yang menyebabkan itu manusia menjadi seperti itu termasuk orang yang tidak akan masuk surga. Ya kita berarti jangan sampai berbuat seperti itu, jangan sampai berbuat sesuatu yang mengakibatkan orang lain menjadi berantem dengan orang lain. Jangan berbuat seperti itu. Dan yang kedua, kita juga jangan memberi kesempatan supaya orang lain menggunakan kita atau orang lain berbuat kepada kita supaya kita berantem dengan orang lain. Kita saling jaga. Toh kita sama-sama manusia. Apalagi kita sama-sama orang yang beriman kepada Allah. Beda sedikit perbedaan dalam masalah ibadah yang itu hanya sunnah saja kok jadi berantem. Beda sedikit masalah sunnah, beda rokaat, sholat. Pada sholat sunnah yang mohon maaf, nggak sholat juga nggak sampai dosa. Ini malah menjadi berantem. Yang dipermasalahkan karena ibadah yang sunnah, loh kok persaudaraan yang wajib kita jaga kok malah dirusak. Kan hanya membela yang sunnah gitu loh, kok yang wajib sampai diabaikan. Asalkan Tuhannya sama, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nabinya sama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitabnya yaitu kitab Al-Qur'an. Salatnya sama-sama menghadap kemana? Ke Ka'bah. Salatnya sehari semalam berapa kali? 5 kali. Puasanya yang wajib dalam 1 tahun hanya 1 bulan, yaitu di bulan Ramadan. Sudahlah. Kalau masalah perbedaan-perbedaan yang itu sifatnya furu'iyah, itu sifatnya hanya masalah fiqhiyah, dan apalagi yang mohon maaf nak, hanya ibadah sunnah saja dipermasalahkan. Nah, kita harus bisa, kalian yang Allah takdirkan menjadi santri, yang ditakdirkan bisa ngaji di pesantren, tugas kita semua pulang ke rumah, salah satunya adalah mempersatukan umat, mempererat umat Islam. Ukhuwah Islamiyah harus kita jaga. Yaitu tadi, asalkan kita sama-sama muslim, Tuhannya Allah, Nabinya Muhammad, kitabnya Al-Quran, sholatnya sehari 5 kali, sholatnya sama-sama menghadap ke Ka'bah. Asal jangan sholatnya menghadap ke walungan lah. Kecuali kalau nabinya sudah beda, kitabnya bukan Al-Quran, sholatnya didiskon 50%, yang tadinya 5 kali jadi 2 kali setengah, lain hal kalau itu. Tuhannya, oh ya Allah, tapi ternyata Allah punya anak, cucu, itu baru. Kalau selama pokok-pokok keimanan antara kita dengan yang lain sama, berarti itu masih saudara semuslim, dan persaudaraan itu yang harus dijaga. Mudah-mudahan kita terhindar dari 3 golongan orang yang diharamkan masuk surga. Dilanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, lama khalaqallahu al-jannata qalat ya Rabbi lima khalaqtani. Qala likulli sakhiyin wa taqiyyin. Qalat raditu. Wa qalat an-naru ya Rabbi lima khalaqtani. Qala likulli bakhilin wa mutakabbirin. Qalat ana lahuma. Ya Ali, yuhai Ali, lama khalaqa dina samangsana tos nyiptakeun saha Allahu Gusti Allah al jannata kana surga. Qalat ngucap surga, ya Rabbi duh Gusti, lima karena naon khalaqta nyiptakeun Gusti ni ka abdi. Qala ngadauh Allah Ta'ala, likulli sakhiyin, anjeun diciptakeun teh kangge setiap jalmi anu bager, sakhi bager, wa taqiyyin sareng jalmi anu takwa. Qalat ngucap surga menjawab, raditu ridho abdi. Wa qalat sareng ngucap saha annaru naraka, ya Rabbi nun Gusti, lima karena naon khalaqta nyiptakeun Gusti ni ka abdi. Qala ngadauh Allah Ta'ala, likulli bakhilin anjeun diciptakeun teh kangge setiap jalma anu pedit,
wa mutakabbirin sareng jalma anu sombong. Qalat ngucap saha neraka, ana ari abdi lahuma eta pikeun jalma anu pedit sareng anu sombong. Bismillahirrahmanirrahim. Di saat Allah sudah menciptakan surga dan neraka, ini ternyata surga dan neraka bertanya kepada Allah. Pertama yang bertanya itu surga. Ya Rabbi lima khalaqtani. Wahai Tuhanku, untuk apa kau ciptakan aku? Dijawab oleh Allah Ta'ala, likulli sakhiyin wa taqiyyin. Surga, kamu itu aku ciptakan untuk orang-orang yang baik, yang bager, wa taqiyyin, dan orang-orang yang bertakwa. Makanya nyambung dengan apa yang di pertemuan sebelumnya, bahwa para waliullah itu, para kekasih Allah itu mendapatkan kemuliaan dari Allah, mendapatkan anugerah dari Allah kan bukan karena banyaknya ibadah, tapi karena apa? Karena mereka mempunyai hati yang baik, bager, berehan, suka berbagi kepada orang lain. Tapi mohon maaf, zaman sekarang wah cenah ini mah hitung-hitung berbagi we ke sesama teman. Dibaginya apa? Bagi masalah. Oh juga jangan bagi masalah, bagi kebaikan, bagi kenikmatan. Dapat kenikmatan, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Kalau kita mendapatkan nikmat dari Allah, maka kasih tahu gitu loh orang lain. Tapi ya, jangan cuma ngasih tahu. Datang ke teman, sini. Datang ke kobong lain. Saya kemarin dapat kiriman dari orang tua. Ya uang, ya makanan, pakaian, sabun. Terus mana buat kita? Ini makan cuma cerita saja. Jangan cuma cerita. Iya, datang ke teman, misalnya kebetulan kalian dapat makanan, kalian yang dijenguk oleh orang tua ke pondok dikasih makanan, bawalah. Sekedarnya, jangan semuanya. Kalau semuanya kasihan juga nanti kalian dibagiin ke teman, kalian minta lagi ke orang tua, kan kasihan juga orang tua. Bawa sekedarnya, sebagai tanda saja kita perhatian kepada orang lain. Sebagai yang namanya orang baik itu bager pasti pengen berbagi kepada temennya. Bawa ke teman, nih saya kemarin dapat kiriman dari orang tua, yuk makan bareng. Kalau santri sudah seperti itu nggak bakalan ada kasus yang lemarinya dikoclok. Kan ada ya di pondok lemarinya dikoclok. Oh, teman-teman tahu orang tua, ada santri yang ditengok sama orang tuanya bawa makanan segala macam banyak, datang orang tua masukin makanan ke lemari semuanya dikunci. Nanti orangnya nggak ada ke masjid, orangnya ke jamban, kan lemarinya diambil dikocok semuanya karena pelit. Itu orang pelit. Jangankan Allah, kalian juga nggak suka sama orang pelit. Jangankan Allah, jangankan surga, kita sendiri nggak suka sama orang yang pelit. Bahkan mohon maaf, kalau misalnya kalian atau siapa aja di antara manusia yang ada di dunia ini, kok dia ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang pelit dan tidak ada usaha untuk menjadi orang yang baik kepada orang lain, di saat orang pelit itu punya anak, yakin dia sendiri tidak pingin punya anak yang pelit seperti dia. Jangankan Allah, jangankan surga, manusia sendiri tidak suka kepada orang yang pelit. Di saat surga bertanya kepada Allah, ya Allah, ya Rabbi lima khalaqtani. Ya Allah, untuk apa kau ciptakan aku? Surga yang begitu penuh dengan kenikmatan, yang begitu penuh dengan keindahan. Jawaban Allah Ta'ala, likulli sakhiyin wa taqiyyin. Surga, aku ciptakan kamu itu untuk orang-orang yang baik dan orang yang bertakwa. Sama orang yang tidak bertakwa juga. Orang yang ngaku iman kepada Allah, orang yang ngaku beragama Islam tapi nggak mau menjalankan syariat Islam. Siapa yang suka sama orang begitu? Mohon maaf, ada peribahasa mengatakan seperti ini. Sejelek-jeleknya maling, sejelek-jeleknya bajingan, dia tidak akan mau punya anak menjadi bajingan seperti orang tuanya. Pasti semua orang tua menginginkan anaknya menjadi orang yang baik, orang yang bertakwa. Orang sejelek apapun hidup di dunia tidak akan suka kepada orang yang jelek. Gitu ya. Nah, di saat itu juga neraka bertanya kepada Allah. Kata neraka, wa qalatin nar. Neraka bertanya juga kepada Allah. Ya Rabbi lima khalaqtani. Wahai Tuhanku, engkau untuk apa ciptakan aku? Jawaban Allah Ta'ala ketika itu,
likulli bakhilin wa mutakabbir. Untuk setiap orang yang pelit dan orang yang sombong. Orang pelit itu ya sudah diperuntukkan kemana? Ke neraka. Makanya kalau ada teman pelit, udahlah kita jangan niru-niru. Biarin aja dia pelit. Biarin aja dia pelit. Ah, itu banyak makanannya, saya juga pengen kau makanannya. Ah, biarinlah. Toh makanan juga kalau misalnya dia simpen semuanya di lemarinya di kobong itu paling juga nanti busuk, biarin aja. Ya, biarin aja. Toh dia sudah diperuntukkan masuk kemana? Udah ada nanti sama Allah sudah disiapkan tempat kembalinya orang pelit itu kemana? Ke neraka. Gitu ya. Kalau misalnya ada teman baik, alhamdulillah, doakan kamu mudah-mudahan cepat ketemu surga gitu. Tapi ya jangan kesinggung juga. Kamu kok ngedoain saya biar cepat ketemu surga, berarti kamu ngedoain saya cepat mati. Kadang ya orang di dunia ini kan aneh ya, aneh. Anehnya gimana? Pengen cepet-cepet masuk surga, tapi mati nggak mau. Padahal kalau nggak mati nggak bakalan bisa ketemu dengan surga. Kalau misalnya ada temen pelit, oh dia gini, ya biarinlah. Toh dia juga nanti sudah ada yang menunggu. Ini siapa? Neraka gitu. Satu orang yang pelit neraka itu, dan yang kedua orang yang sombong, mutakabbir. Orang yang sombong. Yang tidak sadar bahwa dia hidup, dia mendapatkan kenikmatan itu ya dari Allah. Dia tidak sadar bahwa satu-satunya zat yang berhak untuk bersombong, satu-satunya zat yang berhak untuk menjadi zat al-mutakabbir itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Allah nggak suka di saat ada makhluknya, di saat ada hambanya kok bersifat sombong. Kata Allah, kamu jangan sombong karena hanya Allah, hanya aku, kata Allah, yang berhak untuk bersifat sombong. Makanya orang yang sombong sudah disiapkan tempatnya, yaitu di mana? Di neraka. Sedikit lagi nak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, man khalafa hawahu kanat al-jannatu ma'wahu, wa man ata'a hawahu kanat jahannamu maswahu. Ya Ali, yuhai Ali, man sing saha jalma khalafa anu sulaya saha eman, hawahu kana hawa nafsu na eman, kanat maka aya naon al-jannatu surga, ma'wahu eta tempat balik na eman, tempat kembali. Wa man sareng sing saha jalma ata'a anu turut saha eman, hawahu kana hawa nafsuna eman, kanat maka aya naon jahannamu neraka jahannam, maswahu eta balasan kangge eman. Nah, di sini pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ngebahas tentang masalah hidup kita di dunia, hubungan kita dengan hawa nafsu kita. Di sini dijelaskan apa? Man khalafa hawahu kanatil jannatu maswahu. Barang siapa kanatil jannatu ma'wahu. Barang siapa yang sulaya itu tidak mengikuti, tidak nurut, tidak mengiyakan gitu lah. Orang hidup di dunia tapi tidak menuruti hawa nafsunya. Orang yang hidup di dunia tapi selalu bertentangan, tidak sejalan dengan hawa nafsunya, maka kanat al jannatu ma'wahu. Maka orang itu pasti akan tempat kembali orang itu pasti nanti apa? Surga. Orang yang selama hidup kok bisa selalu mengakali hawa nafsu, maksudnya mengakali itu di saat ada hawa nafsu ingin berontak, hawa nafsu punya keinginan, terus dia diakali. Gimana caranya supaya hawa nafsu itu nggak bisa karena sudah naluri manusia, sudah sunnatullah, manusia diciptakan oleh Allah dikasih hawa nafsu. Hawa nafsu itu tidak bisa dihilangkan. Paling hawa nafsu itu diredam. Kalaupun tidak diredam, kita akali. Gimana caranya hawa nafsu yang menggebu-gebu, selalu menggebu ini, terus kita akali, salurkan kemana? Dibebenyokeun kata orang Sunda, salurkan lagi kemana? Hawa nafsunya tetap ada karena tidak bisa dihilangkan. Tapi yang dia ikuti hidup di dunia ini bukan hawa nafsunya. Orang yang bisa mengakali, orang yang bisa mengalahkan hawa nafsunya, tempat kembali orang itu adalah surga. Dan orang yang man ittaba'a, apa tadi? Wa man ata'a hawahu kanat jahannamu maswahu. Dan barang siapa yang mentaati hawa nafsunya, barang siapa yang selalu mengikuti, memenuhi keinginan hawa nafsunya,
maka orang itu balasan dari Allah baginya adalah neraka jahanam. Oleh karenanya sekali lagi, di saat manusia ini kita semua diciptakan oleh Allah, dikasih akal sehat juga dikasih hawa nafsu, maka ini menjadi satu tantangan bagi kita semua. Hal yang harus selalu kita sadari, kita hidup di dunia diberi anugerah oleh Allah, kita dikasih akal sehat dan hawa nafsu. Akal sehat yang harus selalu kita perhatikan, yang harus selalu kita menangkan. Jangan sampai hidup kita di dunia ini menjadi budaknya hawa nafsu. Ya, agar kita hidup berbahagia di dunia, juga selamat nanti sampai mana? Sampai akhirat. Satu lagi kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, ittaqi da'watas sakhiyyi fa innahu mata uthira akhadallahu biyadihi. Ya Ali, hai Ali, ittaqi kudusieun anjeun da'watas sakhiyyi kana doana jalmi anu bageur. Fa innahu maka sanyana kalakuan mata uthira di mana-mana kahalangan naon jalmi anu bageur atawa doana jalmi anu bageur, akhadha maka nyandak saha Allah Gusti Allah biadihi kalawan kekawasaan Allah. Di sini doa orang yang baik, da'watus sakhi. Nabi SAW berpesan, ittaqi da'watas sakhi. Takutlah kamu, berhati-hatilah kamu, waspadalah kamu terhadap doanya orang yang baik. Orang anu bager, orang yang baik itu. Karena mata usiro akhadallahu biadih. Kalau ada orang yang baik kok berdoa, kok doanya itu terhalang, maka Allah akan langsung, dalam bahasa kita, Allah akan langsung turun tangan. Bukan berarti Allah punya tangan, bukan. Allah akan langsung menanganinya. Jadi misalnya kita tahu ada orang baik, diheureuyaan kurang. Diheureuyaan di hotel sampai dia marah terus ngomong ke kita. Ngomong, awas kamu, saya doakan kamu supaya pincang misalnya. Itu kita harus takut. Orang baik itu doanya langsung sampai ke Allah, langsung dijabah oleh Allah. Dan kapan kalau misalnya ada satu doa orang yang baik kok terhalang, nggak sampai ke Allah dan terhalang sehingga untuk dijabahnya ada yang menghalangi, itu Allah akan langsung turun tangan, Allah akan langsung menangani doa orang yang baik. Oleh karenanya mudah-mudahan kita ditakdirkan bisa menjadi orang-orang yang baik, yang disayang Allah, yang dekat dengan manusia, dekat dengan surganya Allah Ta'ala. Kita juga berusaha selain menjadikan diri kita menjadi orang yang baik, mari kita juga berusaha supaya orang-orang yang dekat dengan kita, orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang baik kepada kita, terus bisa menjadi orang-orang yang selalu berbuat baik di dunia ini, berbuat baik kepada saudara, kepada tetangga, kepada sesama muslim. Untuk hari ini cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an wahdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangan kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.